dengan segala hal untuk mencari beliau waktu dia somehow just lost di Bali. Dari Sydney terbang ke Singapura, Singapura ke Bali. Kita mencoba segala cara melalui intelijen Australia, intelijen Indonesia. She's already planned it, gitu. Sudah merencanakan segala cara untuk supaya mobile phone-nya tidak bisa dideteksi. It was a sudden loss gitu. And waktu aku terbang ke Bali, begitu aku landing, a good friend yang namanya Pak Edi Saryatmaja text aku image of my mom, and that was awful. That was just like wow. Karena Pak Edi saya juga minta tolong dan kebetulan dia dapat fotonya dari polisi gitu. So that's why I thought I wasn't good enough untuk preaching. I wasn't qualified untuk pastoring a church, and we pastor a good church, growing a church, berapa ratus orang. We planted church di Jerusalem, di Eropa, di Indonesia, some with success, some without success. So 10 tahun, jadi aku pikir I want to just talk show, but before that I thought aku bersyukur dulu, terima kasih dengan Pak Handoyo sebagai mentor, a great friend, someone and so good, like Pak Handoyo, Full Gospel Tamang Chapter, Pak Wilson, like when I was young, and with less hair, more hair maksudnya. I always look up to him. I think I catch his skill, tapi aku nggak dapat rambutnya yang masih tetap banyak. Rambutku banyaknya di dalam gitu. And then of course Dr. Harry, thank you for the trust. Pak Harry untuk just accept me gitu ya, untuk terima, untuk sharing gitu. And this is powerful Pak Harry. Waktu di gereja kita mengajarkan orang, jangan sampai orang di luar yang orang nggak Kristen merasa punya teman di pub daripada di gereja. Ya, maksudnya di pub banyak sekali dia teman, tapi di gereja dimusuhin. Oh, kamu masih begini, masih ini, masih itu, masih all kind of things. So we teach our people that you don't have to believe to belong, because if you belong, you will believe. Benar apa benar? Kalau kita paksa orang untuk believe, and they don't belong, they will not believe you. But once they feel they belong, they are part of you, they will believe. Itu yang kita ajarkan anak-anak kita. Kebetulan juga Pak Bambang, great friend juga yang sekarang kita mau visit. Anak-anaknya banyak sekali anak-anak datang ke sini juga. Of course Pak Jenderal Darpito, and today sharing banyak sekali tentang rencana perperangan segala, because mentorship dari Pak Darpito. But I want to share something yang hari ini yang I hope that it will help gitu. Kalau orang banyak yang mungkin ada yang tulis going through the journey of hell. Unfortunately, aku belum pernah going to the gate of hell atau through hell. But I've been going through the hell of depression. Right? Di mana waktu bisnis itu collapse overnight, bukan karena insolvency, tapi karena deadlock di atas. And imagine this ya, 25 tahun membangun bisnis sudah begitu cepat dan begitu berkembang, and it's deadlock dengan perperangan yang tidak bisa dimenangkan. And I went through the cliff of depression. I am invincible, orang yang bandel sekali, nggak pernah mau give up. But when you lost it all, potentially 5 triliun $500 juta, deadlock, and half of that is my family. I'm close to 60. What would you do then? Gampang ngomongin kita dulu waktu orang datang depression, kita bilang kasih ayat, kasih ini, kasih itu, right? But when I was going through the hell of depression, I thought about everything yang bisa membuat kita almost lost it all gitu. And makanya aku pikir, can you sing? And it took me a while. Nanti kita sharing tentang something ya, tapi it took me a while until I went to about 6 months. Orang depression biasanya the first step is they think about 2 things. Self-harm atau harming others. Pak Ardian, my great friend, my great mentor, thank you for trusting me. You guys are always inspiring. Thank you so much. Thank you for. Jadi
First is they selalu makanya never put people under pressure sampai dia thinks about two things. Self-harm or harming others. Dangerous. You put people in the corner, they can kill you because they're not thinking rational anymore. Just be careful, you push people, never push anyone to the degree where they will find a way to get back at you. It's too dangerous. But I didn't think about that. I thought about it, but I thought that's stupid. But I thought about harming myself. Every depression, everything. But thank God, after 6 months, berperang dengan perperangan yang tidak bisa dimenangkan. Impossible. Uangku tinggal 6 bulan udah habis. He has wealth, kekayaan, 7 turunan pun juga nggak habis. But after the trip in Japan, something burst setelah 3 hari, and I'm starting to find something, a way to get out of my depression. That's when I start singing. Aku tahu kalau Tuhan itu selalu baik. Jadi, and then suddenly I came back, I fight for it. Jadi aku pikir sebelum kita sharing tentang terima kasih setelah 6 bulan, nggak ke gereja, nggak dengar, nggak bisa nyanyi, di kamar mengurungkan diri. And when people said to me, ayo kita keluar, and I said, why? And I can't sleep. My brain, otakku udah go crazy. Ini Pak Dr. Heri will know about that. Jadi di tengah kesusahan itu, it's everything. And the crazy thing is this ya, temanku udah bilang, kalau kamu pun habis pun Wan, kamu tuh masih punya banyak. Lebih banyak daripada orang lain biasa. But my perspective shrank, mengecil, and I couldn't see that. Waktu aku orang yang sangat suka gedung, Pak. I love buildings. Building is my addiction. Kalau aku kerja itu pergi ke shopping center, makan tuh, I look at buildings. So when I go on holiday, aku suka taman sini situ, tapi yang membuat aku inspire is building. In the middle of my depression, aku lihat gedung, aku sedih banget, Pak. Aku pikir gila ya. This is it. Aku nggak mungkin bisa bangun lagi. Karena skala yang kita pada waktu itu udah bangun, udah $1 trillion. It's every job is $100 million equity. Impossible. Jadi it was just that setam gitu Pak Hari waktu itu ya. Jadi and something happened September 2022 dia lock, disengketakan. Kayak di Indonesia sengketa ya Pak ya. Basically dia pakai pengadilan untuk ngelock. Company yang profitable di lock, mati. Dan pada saat yang sama karena kita udah transfer uang begitu banyaknya, saya udah tahu dia nggak bisa dikalahkan sama sekali. Saya tahu saya asset rich but cash poor. Remember this ya, dalam orang bisnis, cash flow is king, cash is king. Always have spare capacity. Dia sudah transfer $50 juta, cash saya sudah tinggal $5 juta. Satu court case, minimum $1 juta, $2 juta. Saya udah tahu kalau dia lempar 1, 2, dan 3, I'm gone. Sebelum kita ke pengadilan atau mau ngurusin case di Australia, lawyernya minta duit dulu. Minimum transfer 5 miliar to start, itu baru baca. Your court case 1 hari, kalau udah di pengadilan 4-5 hari sudah habis $500.000. Kalau kita pakai lawyer yang kecil, dia pakai lawyer yang super gajah, kamu masih dimakan. Because the capacity, thinkingnya udah nggak mungkin. Makanya waktu itu, it was just impossible Pak Arjan. And my world collapsed. Kayak di Indonesia sekarang mungkin the world collapse ya. Pemerintah makin ganas mencari pajak. Tapi bukan cuma Indonesia loh ya, seluruh dunia ya. Karena pemerintah sekarang pusing bangun infrastruktur, bangunannya costnya 3-4 kali lipat daripada 30-40% lebih mahal. So the whole world is struggling. Dicari adalah orang yang bisa bayar pajak dong. Masa dicari yang nggak bisa bayar pajak? Of course you guys the target, karena you have money. Sama kayak bank kan, kalau mau tarik utangnya balik cari siapa? Yang bisa bayar dong. Same thing, it's not just our government,
government di sana, ekonomi seluruh dunia. Kita ke Hong Kong, office market collapse 40%. Residential market di China collapse 50-60%. Indonesia still okay. But it's fair to say that, wow, our world collapse, benar kan? Jadi disitulah aku pikir kayak gini Pak Hari, waktu aku lihat aku tuh kayak Abraham, waktu umur 80 tahun. Aku going through the stage of Abraham. Dan dari situ, tapi di situ juga ada jalan keluarnya gitu. Jadi kita mau sharing-sharing dikit gitu Pak. So when Abraham waktu umur 80 tahun, dia pergi ke tendanya. Masuk ke tenda. Di situ dia komplain. Tuhan, aku udah tua loh. Orang Jawa kan ngomong gitu ya Pak Andre ya. Aku wis tua wis Tuhan. Kapan janjimu? How many of us, berapa di tempat kita yang betul-betul mengalami seperti itu ya? Where's the sons of the promise? Lalu ada step yang menarik gitu. Lalu Tuhan ngajak dia keluar dari tendanya. Dari situ dia suruh apa? Menghitung ya. Melihat dan menghitung. Bintang-bintang itu lalu Tuhan berkata bahwa sebanyak kamu bisa menghitung, itulah janji yang akan dalam hidup kamu untuk keturunanmu. And the Bible says, karena Abraham believe, is counted as his righteousness atau miliknya dia. Bahasa Indonesia kebenaran, the truth ya. Yang ini yang menariknya tuh Pak Heri, waktu semua orang yang going through depression, the world shrinks Pak. Amin. Karena kita merasa minder. Wah, my status, CEO, siapa yang nggak kenal siapa foundernya Crown Group? It's me, it's not the other party. My status, identitas aku, kekayaan aku menjadi identitas dalam hidup aku. Begitu dia dikunci, my world collapse. Masuk ke tenda Pak. And what's interesting adalah yang membuat aku keluar Pak, yang membuat dari depression, bukan masalah spiritual. Yes, because of that ya, istri saya. But it's actually physical gitu, psychology. Temanku mulai ngajak keluar, dokter udah bilang, jangan sekalipun orang ini ditinggal sendirian. Never 1 second. My wife stick with me like glue. My friend, keluar dong. Ngomong sama orang tuh udah minder. Think about it ya. Orang yang sebetulnya, I still will, tapi kalau orang udah kehabisan uang, you can be asset rich, we have your money, you can't fight, bener gak? Pak Ardian kan jagoan bisnis kan, right? Cash is king. Jadi, I thank God ya, dokter temanku telepon, ayo keluar yuk, makan yuk. Keluar, stres. Istriku, ayo keluar lagi. Enggak dah, di rumah aja dah, makan di rumah. Kalau perlu makan anti-depression. And I didn't like it gitu. Setelah 1-2 hari, ternyata anti-depression destroy me gitu. Karena anti-depression stabilize your mood. Setelah itu turun, waktu dia hilang. That's what happened to my mom. Waktu dia ke Bali, dia nggak bawa anti-depressionnya yang dia sudah dependent for life. Itu membawa dia ke valley, I think. Aku 1-2 hari, aku bilang, this will kill me. Karena bangunnya itu susah. Karena the medication suppress my emotion. And I just can't get out gitu. 1-2 hari aku bilang, no, this will kill me more than that. And all kind of stupid things to say like, you know what, if I do this to me, maybe orang itu akan kasihan sama anakku, sama keluargaku. Masa kita bisnis, so I become victim mentality kan kayak Abraham. God, where's the son of the promise? Victim. Mana victorious mentality? Oh, khotbah dulu 12. I've lead the church for 12 years. Full gospel kita bangun 9 chapter. I was undefeated. Gak bisa. Aku orang sangat bandel. You press me, I'll fight you. That's me. When I go through the depression, that's the end of it, Pak Hari. And jadi waktu betul, and I kind of, so this is the end of me. Mikir, udah mungkin aja orang itu akan baik sama anakku, sama keluargaku. Gila sudah membangun bisnis, we make so much money. We're talking about a lot of money.
Aku pikir harus kita beri tepuk tangan pada Pak Handoyo, Pak Gunawan, Pak Wilson sebagai mentor yang baik, dan Pak Gunawan Mendiang yang sudah memberi inspirasi pada saya. I made a lot of money. We're talking about a lot ya. Saya nggak kerja pun 7 turunan, 20 turunan pun sudah cukup. But you realize juga, ini puji Tuhan juga. Uang yang banyak itu bisa habis sekejap aja. But it's all for good gitu. Kita jadi victim, kita pikir ini keterlaluan banget ya orang. Aku udah mau pisah berbaik-baik, you nggak mau. You ambil aja lah perusahaan kalau mau. Udah kita daripada ribut-ribut, ditawarnya ngawur-ngawur. Gua tawar 3 kali lipat, dia nggak mau. Halo, kalau you bilang ini fair, aku kasih kalikan 3, fair dong. Lebih dari fair kan? Tapi tidak bisa, for him dia udah kelihatan, you're gone. Kayak tentara gitu Pak Darvito ya. Kayak Jerman melawan Inggris, it's the end of England. I was like that. Victim, merasa kalah, but thank God untuk orang-orang yang keluar. And then I remember this Pak Hari. Satu mentor aku berkata, kalau gua lagi pusing bisnis, gua keluar negeri katanya. So I talk to him again kan, gue bilang, kok Anton, what do you mean by that? Kalau lagi pusing bisnis kan duitnya mepet kan? Kau bisa keluar negeri. Lu kalau tinggal di dalam negeri, lu lebih jadi problem untuk bisnis lu. I'm useless when I'm not thinking katanya gitu. Oh kalau gitu, oke. Aku bilang sama istriku waktu bulan April dah Pak. Jadi sudah November pengadilan, 4 bulan sudah almost gone. At the end aku bilang sama istri Pak Eri, Mam, kita kantor yang siapa yang waktu itu Bapak ya, yang pernah Pak Heri, yang pernah ke kantor gitu kan. Kantor kita tuh 700 square meter Pak. Satu bulan sewa kita $100.000 waktu itu. 1 tahun $1,2 juta ya Australia. Saya harus swings kan. Kalau saya nggak rem semua ini, uang saya akan habis cepat. Saya counting every dollar, saya bilang ngerem. Pakailah studio hotel di kamar saya 40 square meter. Dari 700 jadi 40 square meter. Compact dilaporin lagi sama mereka. Kita harus kadang-kadang panik, kan nggak boleh kan, apartemen dijadikan kantor di Australia, dilaporin, cepet-cepet orang hotel saya turunin barangnya, orang counselnya datang, gimana, what do you do? Well, 2 kursi ya udahlah, dia bilang, you kalau dilaporin lagi, diem aja ya, kayak gitu. So, gue bilang istri aku, gue bilang, Mam, bisa nggak gitu, aku bisa minta keyboardnya aja ya, main-main gitu ya. Santai-santai aja Pak ya, tapi nggak usah continue sedikit-sedikit. Aku bilang sama Mam, do you mind if we go to Japan? And we don't have a lot of money, kita bisa nggak terbang ekonomi aja yang paling murah aja ya. Lalu kita pikir, udahlah kita cari hotel yang paling kecil deh. Yang 18 square meter gitu, pokoknya kita bisa holiday 7 hari. And we did, kita fly ke sana, mulailah di Jepang, yang namanya Jepang semua kan jalan kan. Tiap hari jalan 15.000, 17.000. The first night, aku bisa tidur 1 jam lebih. Yang biasanya udah gak tidurnya 3 jam, otaknya udah kayak orang gila. Every word that I say, yang mulut yang ngomong nih, kekalahan semua. Selalu, pasti habis dah, gak mungkin deh. And then lalu banyak sekali condemnation atau orang-orang yang nuduhin. Pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup kamu, makanya Tuhan ajar kamu. Wow. Mungkin inilah porsi kamu untuk masa hidup kamu. Just be happy with whatever God gives you. And but it's depressing for me. Aku udah mikir udah Pak. Ya udahlah kalau nggak bisa proyek gede-gede, realistik aja kan, kerjain aja rumah satu-satu, gambar kalau perlu kerja sama orang deh, jadi advisor deh. So I start looking, I start talking. Cari jalan-jalan itu, tapi nggak ada jalan yang terbuka. But this time waktu aku di tengah depression Pak, aku pergi ke Jepang hari malam pertama, aku tambah 1 jam lebih tidur. Hari kedua 15.000 lantai jalan lagi. Makanya kadang-kadang jadi orang miskin itu ada berkatnya atau enggak? Karena you harus jalan. Aku balik dari itu nggak pernah naik taksi setelah itu. Kalau lawyer jalan terus. Karena I realize there's a blessing dengan walking 10,000 steps a day. Hari kedua 1 jam lagi. Hari ketiga, waktu kita udah cari sakura, karena kita berkali-kali ke Jepang nggak pernah tahu sakura. We went all the way to the north, nyari sakura, udah merotol-merotolin sampai ke satu daerah
Aku lupa. That's when we find Sendai kayaknya. Mulai Sakura, the third day. And then that's when I begin to sing, Tuhan selalu baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan baik. And then aku kayak feel the anointing, kayak urapan Tuhan gitu. I was just with my wife gitu. And suddenly something yang breaks the yoke, kayak beban gue tuh patahkan. And I said, the 4th, the 5th, the 6th days, aku tidur 7 jam. 8 jam. I went back from that. I said, this is me ya. Istriku marah-marah terus, Pak. Saat itu, kamu jangan swearing. I said, I'm gonna go after the bastard, aku bilang. Not for me. Bajingan ini aku bilang. Not for me, but for my family. I'll fight for it. What was that? It's getting out daripada tenda kita. The tenda kecil, visi yang kecil. Gak bisa ini, gak bisa itu. Kita udah tua. No money. Sejak dari Jepang kembali, I travel to China, ketemu the biggest company di China. Lihat dia juga problem. Tapi di tengah ke problem dia selalu ngomong dia luar biasa. Dia tunjukin ini itu, aku lihat pabriknya ratusan juta dolar gitu, gak ada orang. That means you got problem. Tapi di tengah masalah dia, he talks about victory. Murah kurba. Sekarang aku tahu, kayak si Charlie Munger, partnernya Warren Buffett. Dia bilang, I stop telling the world about my problem. Kenapa katanya? Because 90% don't care. 10% bersyukur lu ada problem katanya. So I stop. So, yes, we can be vulnerable atau kita bicara tentang kekurangan kita. But we don't tell the whole world. Even my own family members gak mau ketemu aku. Setiap kali ketemu, ngomong komplain melulu. Masalah sini situ. Dia pikir, mau utang duit ya habis gini. They have their own problem. And you know, so akhirnya balik itu kita traveling, kita lihat seperti Abraham diajak Tuhan keluar tendanya. Go and see the world. Look at the star. And count it. Ini, how many businessmen count what they do? Okay? Apa visi Anda? Aku mau jadi orang yang berhasil. What does it mean to be orang berhasil? Tuhan sangat spesifik. Lihat, count. Habakuk berkata, write the vision. Tulis visinya. Counting. Sebanyak Anda bisa ngitung, itulah keturunanmu. I came back dari Jepang, Mbak. I put my vision again. Visi sebelum perusahaan habis di deadlock, I write that down again, $5 billion in 7 years. And this is how we're gonna do it. I count, yang namanya sekarang ada tool namanya Excel. No businessman has ever done it. Aku belum pernah lihat businessman yang tahu ngitung. Biasanya accountant gua yang ngitung. Think about this ya, aku nggak jelekin accountant. Accountant is not trained to be a businessman. Kayak accountant itu trainnya gini, bayar gaji, bayar pajak, laporan harus on time, accounting transparent. Dan bagaimana dia bisa kayak lawyer aja? Gimana bisa lawyer ngerti tentang development company? No, they cannot. They just don't have the skill. Gimana dia tahu tentang bisnisnya Pak Ardian? They're good at wording, but they don't understand that word. You and me have to know how to count. Malah Tuhan kita kan Tuhan number, bener kan? Makanya ada the book of number kan? Numbers. Kebanyakan artis, creator like me are hopeless on number. I train myself on number. Everything that I do before I draw is number driven. Counted. So juga sangat jelas. That's buku Habakuk berkata write the vision, tulislah visinya sehingga orang yang melihatnya, bahasa Inggrisnya can run with it. Orang lihatnya, oh tahulah tujuan lu kemana, kita bersalari bersama-sama. But how many business have that clear vision? I have a $5 billion vision, 50 triliun, numbers
driven satu-satu, Excel tiap project aku link semua menjadi satu in my spreadsheet. Most developers, property developers, business people nggak di count. Masalahnya gini kalau nggak dihitung, Mbak. Our capacity, kapasitas kita untuk to spend menghabiskan, mengeluarkan is bigger, lebih besar daripada our yearning, keinginan kita untuk mengeluarkan lebih besar daripada kapasitas kita untuk mendapatkan. Benar apa benar? Halo, Pak Ardian, benar apa benar ya? No matter how big you are, your yearning, keinginan, kerinduan untuk menghabiskan, membeli yang lebih besar lagi, lebih besar daripada kapasitas kita untuk mendapatkannya. Sehingga developer kadang-kadang sukses satu, nggak sadar buka proyek kedua, proyek ketiga, akhirnya nyantol semua. Because nggak di counting. Jesus talks about counting. The whole Bible is about book of Numbers. Number 1, the number of creation. Number 5, the number of grace. Number 12, the number of government. Jadi 40 is the number of the fasting for Moses 40 tahun. Jadi every numbers is a number driven Bible gitu. So I start putting back again setelah Jepang itu, Pak. Ku bangun Excel ku semua. But remember I built Crown Group for 25 years ya. Hitungan cash flow segala itu aku hitungin semua. And to win the war, Pak, aku juga pakai hitungan. Belajar dari perperangannya itu. I start counting. Musuhku punya pelor berapa? Musuhku punya rudal berapa? Musuhku kira-kira pengeluarannya berapa? Kalau aku keluarkan $1, dia keluarkan $1,000,000, aku pasti menang lama-lama. Benar apa benar? Di tengah perperangan ini, I start counting. Lalu aku kembali sama lawyer. And this one thing, thank God for a faithful wife. Istriku luar biasa, Pak. Di tengah kita bilang kita jual rumah ada Mom, supaya kita ada dana untuk perang. Lawyer. Dad, kalau kita jual rumah di daerah kita, we will never be able to come back. Karena daerah rumah kita tuh naiknya 3 kali lipat dalam 10 tahun. You'll never come back in our area. Itu aja ya. So my wife said, no. Di tengah kesusahan dia bilang, Dad, kita beli rumah kiri dan kanan. Okay. Tapi waktu kita bulan April 2023, istriku somehow has this faith. Dad, I believe, but whatever we think we will lose, we will get it back 3 months by September. September 2023, apapun yang kita pikir kita akan hilang, akan kita dapatkan kembali 2023. Tuhan akan restorasi. So I came back, aku bilang sama lawyer aku, lawyer fight akan menghabiskan aku. Karena duit dia nggak terbatas, duitku udah terbatas. But what I will do for 3 months, langkahnya untuk mengerjakan ini might get me back the company. Strategi gitu, Pak Darwito, ini strategi perang bener. Every day aku nonton lawsuit movie untuk motivasi. Aku nonton Perang Dunia I, Perang Dunia II, Napoleon Bonaparte. And then I starting to realize gimana memenangkan perperangan. I think every business people perlu belajar, perlu nonton sejarah itu. Gimana Inggris bisa menangkan kembali ke Eropa yang sudah dikelilingin oleh Jerman. So I begin to say, which war that I can win today? Benar kan? Untuk Inggris menangkan kembali ke Eropa, the first city mereka menangkan adalah Sicily. Italia, karena dia melihat orang-orang Italia benci banget sama Mussolini. So they attack where they can win. So the lesson for us, di tengah kesusahan-kesusahan kita, fight where you can win first. One at a time. Aku fokus kulihat perperanganku ini bisa 3 tahun lagi nih. Ini 2 tahun, ini 1 tahun. Yang mana? Dia janjinya yang untuk transfer Green Square Hotel itu ke kita, dia nggak mau transfer, udah terima uang begitu banyak. Aku attack di situ aja deh. Kita bawa dia ke pengadilan, dia caving in atau menyerah. Sebelum hari pengadilan, settle, we win. Teritori tambah 1. Lalu kita attack lagi, lalu kita improve resources kita train orang-orang kita yang 5-6 orang, dari 150 tinggal 6 orang, Pak. Kita train, oke, sekarang aku ajarin bagaimana property development ya, bagaimana lihat structure, constitution semua. Aku pikir-pikir orang perang kayak Pak Darwito gak mungkin kirim tentaranya langsung ke Middle East tanpa di training gak, Pak ya? Pasti berbulan-bulan, bertahun lalu belajar untuk combat yang kecil-kecil dulu, baru combat yang besar gitu, karena they will fail if they don't.
But how many business people investing on their people? Kenapa China begitu maju luar biasa government-nya? Karena government company di China spend more money daripada private company di China to train their people. It's all training. Di training, dilatih, lama-lama orangku pintar. Dengan 5 orang aku bisa tahu ini, gini, tolong kirimkan itu, everything starting to build. Lalu aku mulailah 2 langkah. I have to grow. Percuma orang jalahatin kita, lalu kita komplain kiri dan kanan. Because the winner takes all. Benar ya? Kayak lagunya ABBA gitu. Whatever you say, kalau kamu kalah ya kamu kalah. But I start, what can I do to grow? I start speaking faith. Start ngomongin as loud as I can. Starting to meet people, meeting people. Getting out of the tent, mulai melihat bintang-bintangku. One day, bank dari Macquarie Bank telepon aku dari London, bosnya. Iwan, we heard that kamu ada masalah ini. Aku bilang, what if we can help you? Dia mau bantu. Orang bilang gini, oh bagus juga ya ada orang masih percaya kamu. Of course, but they're not doing it for me. They're doing it for themselves. Ya kan lihat company lagi dilikuidasi kan, bagus bisa beli aset. Aku waktu dilikuidasi semua orang panik. Aku baru ingat ketemu sama konglomerat Indonesia lagi dilikuidasi dulu tahun 19 whatever, right? The Asian Financial Crisis 1988. Malah lebih kaya. Aku baru lihat di Australia juga sama. Farmer yang tanahnya ditutup sama bank, dia bilang, silakan ambil aja. Siapa yang mau beli? Kalau nggak gua. So aku mulai beliin satu-satu yang aku bisa menangkan. Green Square aku menangkan. Shopping Center Eastlake aku beli 30% off. Dalam 1 tahun aku naik 100% equity-nya. Lalu aku dapatkan Macquarie Park. Lalu tahun lalu aku dapatkan 5 Dock lagi. Jadi kita growing ourselves. Perang, kalau senjatanya nggak ada lagi gimana ya Pak? Nggak mungkin menang. Senjata, resources, financial. Dari situ ada satu bank bilang gini deh, kita kasih kamu 3 triliun. Ngapain? Ya kamu beli aja utangnya bang. Oh bisa dibeli tau utang bang? Aku datangin lah bang satu-satu. Utangku sama kamu kan 1 triliun Crown Group. Aku kan garantor. Ya udah aku beli deh 100 juta. Banknya karena bank tradisional dia bilang nggak bisa kita jadi kita namanya Switzerland. But then I learn I can actually aku bisa paksa bank untuk terima uangku. Yang namanya subrogation right. Hak sebagai garantor aku beli, aku stepped into the lending shoe. Jadi menangin satu demi satu. And dari pengalaman ini seperti kayak Abraham berkata gini bahwa Tuhan counted his faith sebagai kebenaran, his righteousness. Aku orang yang I teach ya di Alkitab. Orang banyak gak tahu aku dulu belajar Bible College waktu ke sekolah melalui video. So my teachers a lot of American. I know Bible. Tapi my faith, imanku selalu tergantung pada kebaikan aku atau tidak kebaikan aku. Setiap kali kalau ada masalah, aku merasa ada salah apa aku. I never really put my faith bahwa Tuhan itu baik. No matter what I do. Di tengah perperangan ini, aku bilang sama istriku, I think you better let me go. I'm not good for you. And my wife said, why? Because I said I'm not good for you. And she said, you were good, and you'll be good again. Aku pikir, Tuhan pasti seperti gitu ya Pak Heri. You may not be good, but you'll be good. You were good. And no matter what I can do, Tuhan tetap selalu sayang. And setelah itu aku bilang, no, I will fight this. I will win the war. Aku pulang Sydney, aku mulai perangin satu demi satu. We win satu demi satu. There's no question dari sekarang bangun tidur pasti menang. Karena kenapa? Because he's good. Amin. Dalam 3 tahun dari hampir habis, Tuhan bukan cuma restorasi, tapi perusahaan kita yang pimpin sekarang lebih besar daripada saya 100% Crown dalam 3 tahun. Yang saya harus bangun 25 tahun. It's just power dalam hal simplicity, dalam kesimpulan. Kalau Anda merasa bahwa your world is shrinking, dunia kita mengecil, time to get out. Okay. Tiap 3 bulan, 4 bulan,
go and have a break. Sekarang aku maintain, tengah hari aku resting. 1 jam, micro sleep. Orang Djokovic aja masih tidur tengah hari. How can we businessmen do that? Jadi aku sekarang setiap kali aku meeting, I meet to win. Kalau aku merasa physically aku nggak siap, aku resting. Rest dulu, I need time. Then when I rest, my brain kicks in. Sleep is number 1. Jadi ini bukan masalah spiritual, it's actually a problem of spiritual dan juga karena panik, lalu nggak capek, akhirnya tidurnya lebih banyak, nggak pernah bisa tidur kan? Tapi coba deh, kalau lagi setengah kesusahan, Anda pagi jalan 3.000, siang jalan 3.000, malam sekarang anak saya yang paling nomor 2, selalu ngajak saya jalan-jalan, jam 10.30 malam kita jalan aja selain kamu. So perutku jadi kempes. And I become healthier over time. Pulang, tidurnya enak loh Pak Heri. Tidur itu kalau perutnya kempes, enak sekali. Come on, ya benar kan? Benar nggak? Benar apa benar? Kalau kita tidur, perutnya kenyang, nggak bisa tidur. Benar Pak ya? Kayaknya setahun lagi aku kalau seandainya kesempatan diundang lagi, perutnya semua pada kempes semua deh. Jadi sebetulnya sangat simple, get out, berteman lebih banyak lagi, kumpul dengan lihat dunia luar supaya out of your world. Counting, mulai dihitung, gaji berapa, pengeluaran kantor berapa, profit project ini berapa, and then hitung ini berapa. Satu lagi yang aku pelajarin, maybe that's another talk ya. Jadi hitung, but percayalah kalau Tuhan itu baik walaupun kita tidak baik. Tuhan itu setia walaupun kita tidak setia. Full stop. Dia Bapa yang sangat luar biasa. If we believe, it happen. 3 tahun setelah itu Pak Darwito, anak buahku yang 3 tahun lalu dipecat sama partnerku, dia bilang gini, orang Malang, tadi Pak Heri orang Malang ya, siapa yang orang Malang sini? Pak Tony ya. Dia bilang gini, aku Wan kalau lihat kamu tulis visi kamu 100 lembar, gambaran semua, mapping, cash flow semua. Kamu akan beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Akan bilang ini kan faith. You just cast the vision, write the vision, make it so plain. Aku bikin hitungnya berapa profit margin, costnya segala. Gila, 3 tahun lagi. Everything comes together. Satu demi satu. Writing the vision, menulis visi itu membantu kita untuk tahu yang mana yang untuk kita dan mana untuk tidak kita. Yang paling penting bukan cuma penting tahu yang mana untuk kita, tapi penting juga untuk tahu yang mana bukan untuk kita. Sekarang so many offer, aku bilang nggak bisa. I'm too fully booked the next 7 years. Aku udah cukup. I don't need to do anymore. Oh, ada tanah lagi Pak, sini situ. No, that's not for me. This is my vision. Counting it, ngitung, juga membuat Anda bisa tahu bagaimana untuk Anda bisa mencapainya, dan juga Anda untuk tahu kalau tidak bisa capai bagaimana caranya untuk ke arah sana ya. Satu hal mungkin tip ya untuk businessman, saya baru tahu Pak Wilson, the power of luxury brand Pak. Orang kita, kebanyakan orang bisnis selalu mikirnya apa? Gimana aku bikin murah-murah supaya you buy from me dengan cara apa? Cutting cost kan? Benar apa benar? Gimana kita murahin, anak buah dikurangin, barang dikurangin, cari window yang paling murah. Saya baru tahu bagaimana Louis Vuitton, Bulgari itu make money. Because they focus, bukan fokus untuk cutting cost, fokus bagaimana increasing price. The counting, matematiknya, itu udah pasti kalau you and me, kita berfokus cuma untuk cutting cost, kita akan rugi. Kenapa? Ini sedikit tip ya, itu teori. Kalau kita bangunan, developer, 20% itu tanah. Tanah itu nggak mungkin bisa murah-murah gitu. Kalau tanah yang sangat murah kadang-kadang problematik lah gitu lah. Tanah bagus pasti semua orang mau. Aku nggak pernah cari tanah yang paling murah yang mana. Aku cari tanah gimana untuk bisa naikinnya. And I always find good land. 20% tanah, 50% bangunan. Benar ya Pak Wilson ya? Cost itu 50%. 20% lagi adalah consultant, 3%, 4%. Contingency 5%. Sales marketing 1%, 2%. Apa yang
tax segala, kira-kira 20%. Bunga 10%. Itu menjadi $100. Untuk to make money harus jadi $135. Kenapa? Karena ada PPN, ada pajak profit. Untuk bikin 20%, jual 135 dari $100 cost, bisa dapat $20. Kebanyakan orang, gimana 50%-nya aku cut cost-nya? 10% dari 50%, ini number lagi ya, cuma 5% saving dari cost. Tapi $5 saving bukan 5% dari $135, cuma 3,5%. Problemnya adalah kalau Anda drop sales price-nya gara-gara kualitas kita nggak bagus, service kita nggak bagus, 10% reduction kekurangan dari harga jual itu sama dengan 100% dari profit Anda. So think how to elevate the brand. Lifting up service, kualitas, produk yang bagus, creating brand. Harga itu ditentukan bukan karena barang itu bagus tidak bagus. Harga itu ditentukan kalau barang itu dimauin orang lain apa tidak dimauin orang lain. Demand exceeding supply. Create-lah demand yang sangat tinggi. Nggak ada bisnis zaman sekarang yang namanya low profile, high profit. High profile, high profit. Why? Kira-kira ada nggak orang pinter mau kerja sama perusahaan yang nobody knows? Let's be honest. You're only as good as your people. If your people are not clever, you kayak tentara perang aja kayak Pak Darwito ya, perang lalu tentaranya nggak dipilih, diseleksikan Pak untuk jadi Navy SEAL, untuk kalau Kopassus Pak ya, dilatih, dipilih kan Pak. You do not just check everybody kan. Kalau Kopassus, kalau kandidatnya nggak bagus, nggak mungkin. So that's what I did gitu. So just think about lifting up, counting, naikkan lagi dengan iman, visinya gedein lagi. Aku suka dengan bukunya Pak Handoyo yang berkata bahwa mungkin badan kita makin tua, tapi spirit makin hidup. Tapi aku pikir orang Jepang hidup sampai 100 tahun, 60 kan gak ada artinya Mas kan ya. Kita masih 40 tahun lagi. So waktu perang-perang terang sama dia, saya thank God dengan personal trainer saya. Senin, Rebu, Jumat, knock on the door. Kadang-kadang kita ngomong-ngomong aja Pak Hari, stres ya. But I know setiap kali kita udah latihan, kadang-kadang stretching 15 menit setelah itu, I'm ready to fight. Karena building serotonin ya dalam hidup kita ya. Satu chemical yang membuat kita happy. No doubt, begitu aku jump into my swimming pool, I'm ready to fight. So I go out fighting with spiritually full to fight. Menang satu demi satu, living by the moment. Biasa kalau aku dulu ketemu orang liatin email terus, setiap kali break meeting lagi. No, aku suruh anak buah aku tolong liatin emailku ya. Kalau ada yang urgent, super urgent baru kamu telepon aku. Kalau enggak, I'm gonna go for meeting after meeting, I need a break, and I do it. So thank God bahwa setelah 3 tahun Tuhan pulihkan, bukan cuma pulihkan tapi we're just blessed. And then the greatest joy adalah mulai anak-anak kita yang my oldest son bilang, Dad, can I not work with you? And not aku bisa nggak kerja untuk kamu? Can I work with you? Kerja partneran Dad. Bagus, bilang. Hebat kan? Dia keluar dari aku untuk ngambil gaji lebih rendah Pak Ardian. I said, good on you. Setelah itu setelah berapa tahun keluarga mulai direstorasi. So dari perperangan ini semuanya dibalikin. Keluarga kedua, anak kedua mulai painting, anak ketiga sudah cari kerjaan setengah mati nggak dapat. Tanggal 19 Desember dia dapat kerjaan pertama kali, and we just so happy celebrating the small victory. Just thank God for it. So terima kasih untuk teman-teman untuk kesempatan bersaksi.